kembali bersama kami di Forum Christian. Saya masih bersama dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga 3 anak muda yang berjuang untuk menjaga bumi ini. Saya ke Melati. Melati mungkin bisa cerita saat ini mungkin ada anak-anak muda yang seumuran Melati, lebih muda atau bahkan lebih tua atau siapapun lah sebenarnya yang punya kewajiban untuk jaga bumi kita. Melati mau bilang apa kepada mereka? Kasih tahu dong kondisi bumi saat ini seperti apa dan apa yang harus kita lakukan? Oke, saya suka pertanyaan ini Bang a lot because di proyek baru saya Youthtopia kita coba kasih jawaban untuk pertanyaan itu. Youthtopia proyek baru saya untuk empower young people, tapi kita tidak seperti sekolah atau institution belajar tentang matematika atau sains, tapi Youthtopia itu proyek untuk semua anak muda yang mau tahu caranya bagaimana untuk membuat perubahan. Karena aku peduli kita semua ada peran. Kalau kita umur 12 atau 30, kita semua bisa membuat perubahan. Tapi kita tidak semua tahu bagaimana caranya untuk mulai. So at Youthtopia, we try and break it down and give you clear steps on how to create change. Saya selalu bilang 3 tips untuk mulai. Yang pertama, Anda harus tahu perubahan yang apa kamu mau melihat. You know, the more clear, the more specific you are, seperti bye-bye plastic bags, semua orang tahu, oh, dia mau membuat perubahan begitu. So get clear in your type or your vision of change. Tip kedua, jangan lupa kamu tidak bisa membuat perubahan sendiri. Anda harus membuat atau dapat tim. Ya, so start with your friends, bicara dengan teman-teman, get them on board because you cannot do it on your own. And then tip ketiga, don't forget to have fun. Ini penting sekali karena kita tahu masih ada banyak perubahan kita harus membuat and it takes a lot of time and it takes a lot of commitment. So, as anak muda, jangan lupa selalu kreatif, jangan lupa to have fun along the way. Oke, terima kasih. Saya mau bilang kita anak muda mungkin hanya 25% dari populasi dunia, tetapi kita 100% dari masa depan, dan masa depan itu mulai sekarang dan mulai dengan kamu. Oke, inspiratif sekali kata-katanya. Kenapa saya tanya ini ke Melati? Karena aduh saya ingin ngobrol dengan Melati nih sampai segmen akhir di Forum Christian. Tapi Melati sibuk sekali, saya yakin juga masih berkaitan dengan lingkungan. Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga sukses, semakin lancar semua aktivitas, semua gerakan yang dilakukan Melati dan siapa komunitas, teman-teman, kenalan orang-orang di jejaring seluruh dunia. Tadi Melati cerita untuk menyelamatkan bumi kita, untuk menjaga bumi kita. Melati, thank you sudah bergabung. Sehat selalu, salam untuk semuanya. Terima kasih. Bye-bye, terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, saya lanjut sebelum ke Fania dan juga Rafa, saya lanjut tadi soal kehadiran negara. Ya. Pak Rasio. 2011 anak muda kita sejarah mencatat itu gitu ya, kita punya apa namanya triggernya ya, bahkan menjadi apa leadernya mungkin ya 2011 perjalanan hingga 2021 2022 ini. Ya, ini kan sebuah perjalanan panjang, komitmen negara untuk melibatkan peran serta masyarakat khususnya anak-anak muda. Ya. Tadi Melati menyampaikan ya data bahwa anak-anak muda ini merupakan jumlah yang terbesar saat ini, apalagi Indonesia sedang masuki bonus demografi ya. Di mana peran anak muda sangat penting. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaruh harapan besar pada anak muda ini, ya, di mana berbagai macam inisiatif dilakukan, ya, termasuk saya jelaskan tadi komitmen negara melalui konstitusi, komitmen negara melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk juga komitmen dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaruh perhatian besar pada anak-anak muda. Di KLHK, kita mempunyai berbagai macam inisiatif untuk mendorong anak-anak muda terlibat langsung. Apa saja itu, Pak? Di dalam ya, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kehutanan, baik sebagai aktivis, maupun sebagai ilmuwan, maupun juga mendorong entrepreneurship, eco-entrepreneurship. Ya. Banyak langkah-langkah dilakukan. Misal kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong memulai misalnya dari gerakan anak muda yang relatif formal ya, pramuka. Kita memiliki Saka Kalpataru, Saka Wanabakti, ya, yang memberikan keterampilan lingkungan kepada anak-anak muda dan keterampilan pelestarian hutan pada anak muda. Inilah inisiatif yang sangat penting untuk membangun gerakan ini.
Kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil inisiatif bersama-sama dengan berbagai macam aktivis-aktivis lainnya membangun dinamakan Green Leaders. Green Leaders. Ya, Itu anak-anak muda semua, anak-anak muda semua. Ya, anak muda dibentuk untuk menjadi pemimpin di dalam lingkungan hidup dan kehutanan ini. Karena mereka adalah pemilik masa depan, dijelaskan oleh Melati tadi. Mereka mengalami masa sekarang, dan juga mereka harus menentukan reshaping their futures, ya, membangun masa depan mereka oleh mereka. Dan kami melihat itu, ya, dilakukanlah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk mendorong. Termasuk juga ada inisiatif melalui sekolah-sekolah. Kita punya Adiwiyata. Ini sekolah-sekolah formal maksud Bapak ya? Sekolah-sekolah formal. Ya, sekolah formal kita berikan pemahaman-pemahaman lingkungan kepada mereka. Kita dorong mereka mempunyai kesadaran lingkungan, sehingga mereka itu bisa mengaplikasikan, ya, pengetahuan mereka tidak hanya di sekolah mereka, tapi di rumah mereka, di lingkungan-lingkungan ada di mereka. Ini langkah-langkah besar yang dilakukan, memang harus dilakukan terus-menerus. Dan harus masif gitu ya, tadi Melati sebut, ya nggak bisa kita kerja sendiri, harus kolaborasi. Ya, saya meyakini ini, ya, saya percaya bahwa lingkungan hidup dan kehutanan itu merupakan persoalan yang sangat kompleks. Tidak ada satu lembaga apapun, dan tidak ada satu individu apapun yang bisa menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan ini sendirian. Maka kolaborasi harus menjadi keniscayaan. Kita harus berkolaborasi mengatasi persoalan ini. Baik itu kolaborasi antar sesama lembaga pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah dengan dunia usaha, dengan masyarakat, termasuk juga anak-anak muda, dengan akademisi. Ini langkah yang sangat tepat. Menurut kami, kita harus segera mendorong tumbuhnya hero-hero, pahlawan-pahlawan hebat. Seperti 3 orang ini. 3 orang ini contoh yang kita ada hari ini. Dan saya meyakini, berdasarkan pengalaman kami, banyak anak-anak muda lainnya yang mungkin tidak tersorot oleh media. Kamera, betul. Saya banyak jalan ke daerah. Ada Pak, banyak Pak. Banyak anak-anak muda tidak hanya bicara tentang sampah, tidak hanya bicara tentang waste, limbah, tidak hanya bicara tentang lifestyle, tapi mereka bekerja, ya, melakukan kegiatan-kegiatan ecopreneurship misalnya. Mereka banyak mendorong kegiatan ekowisata. Mereka melakukan gerakan konservasi. Ini banyak dilakukan. Oke, Bapak sebut tadi banyak dilakukan dalam arti bahwa mereka masuk radar KLHK, kemudian mereka, tapi tidak hanya masuk radar, tapi apakah mereka juga kemudian diberi, tadi Fania sempat sebut, dia masih cari funding itu dengan ikut lomba Pak. Bagaimana dengan pembiayaan? Bagaimana dengan apa saja yang mereka butuhkan? Apakah itu di provide atau diberikan oleh KLHK? Ya, kami juga memfasilitasi anak-anak muda yang memang punya concern, ya, baik dia sebagai aktivis, ya, sebagai juga tadi ini kan beberapa teman-teman ini kan bergerak dalam konteks wirausaha, ya. Betul. Menurut kami ini harus dilakukan. Karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan dengan Rafa, ya, tentang e-waste. Ya, waste itu jangan dilihat sebagai persoalan, tapi waste dilihat juga sebagai opportunity. Material-material baru ke depan itu berasal dari e-waste. Penambangan tidak lagi tambang di hutan-hutan di gunung-gunung sana. Sekarang banyak juga urban city mining atau urban mining. Urban mining? Ya, tambang-tambang itu banyak melakukan proses recycle. Ya. Dan itu bisa menghasilkan produk yang punya nilai besar, nilai ekonomi. Kita ambil contoh misalnya, tadi bicara tentang electronic waste, tidak hanya ada hazardusnya di sana, tapi di sana juga mungkin ada silver, perak, ada tembaga, ada emas yang ada di sana. Jadi mengelola lingkungan hidup itu harus bicara tentang komprehensif, dan lingkungan hidup sangat erat kaitan juga dengan bisnis anak muda. Saya membayangkan kalau ada startup ya, berkaitan dengan waste ini maupun sampah ini, maka persoalan-persoalan lingkungan hidup yang kita hadapi ini akan semakin mudah kita tanganin. Oke, jadi tidak hanya menyelesaikan masalah sampah itu sendiri, tapi juga punya nilai ekonomi tadi gitu ya. Jadi sumber mata pencaharian baru. Jadi apa ya, istilah sederhananya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah Pak ya. Kita kemudian menjaga bumi kita, sampah nggak ada gitu ya, kemudian punya nilai ekonomi. Tapi ini ada program-program spesifik dan terukur sesuai sasaran atau tertentu sasarannya yang sudah dilakukan oleh KLHK dong ya? Ya, KLHK juga kan melakukan ya, mendorong misalnya. Dan itu seluruh Indonesia ya Pak? Ya, seluruh. Ambil contoh misalnya, saat ini kita bicara tentang bagaimana mengatasi persoalan sampah yang ada di rumah-rumah.
Ya, termasuk sampah plastik dan sebagainya. Plastik itu masih punya value ekonomi sebenarnya. Nilai ekonomi sangat tinggi untuk di-recycle. Ya. Kita mendorong, KLHK mendorong ya program bank sampah. Sekarang ini ada kurang lebih 11.000 bank sampah. Di mana bank sampah itu tidak hanya mengatasi persoalan sampah terjadi lingkungan, tapi juga merupakan generate income, ekonomi bagi para masyarakat anggota-anggota bank sampah tersebut. Jadi good for environment, also good for business. Good for business ya. Ya, ini yang kita mesti dorong bersama-sama. Maka saya sangat bangga, saya bertemu langsung dengan, sangat langsung ini ya, dengan teman-teman ketiga. Fania, Rafa tadi ada Melati. Rafa, Melati dan juga Fania ini, dan saya mengharapkan lebih banyak forum lagi anak Kristan muda ini juga melibatkan anak-anak muda lainnya yang berperan aktif langsung di lapangan. Baik. Ini kita perlukan. Itu harapan Pak Rasio. Kami juga berharap bisa mengundang lebih banyak lagi teman-teman generasi muda, anak muda yang atau siapapun yang punya kiprah, punya langkah besar kecil untuk menjaga bumi kita di 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Kita coba bicara soal sampah saat ini. Nanti saya usai jeda saya akan tanyakan ke Fania dan juga Rafa. Tadi poinnya bagus ya Pak, good for environment, good for economy. Jadi good for business, juga menghasilkan nilai ekonomi. Saya mau tanya ke Fania dan juga Rafa yang mungkin berharapnya bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi sesaat lagi di Forum Christian. Oke, thank you. Ya. Napas susah, ngomong gitu susah. Ya.